Perkenalkan, nama saya Desi Tamala dengan NIM 230362220111012 dari Prodi S1 Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara IFRS versus GAAP dengan dosen pengampu Miss Rani Syafrina. Baiklah, IFRS atau yang disingkat dengan International Financial Reporting Standards adalah standar internasional yang digunakan di lebih dari 110 negara, termasuk Uni Eropa. Sedangkan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles adalah standar yang terutama digunakan di Amerika Serikat atau AS. Perbedaan yang pertama itu dari berbasis aturan versus berbasis prinsip. GAAP cenderung berbasis aturan atau rules-based. Standar ini menawarkan pedoman yang sangat spesifik dan rinci, seringkali spesifik untuk industri sehingga lebih preskriptif dalam penerapannya. IFRS cenderung berbasis prinsip atau principles-based. Standar ini memberikan prinsip-prinsip yang umum memerlukan pertimbangan dan interpretasi profesional yang lebih besar untuk diterapkan dalam situasi tertentu. Perbedaan utamanya ada yang pertama yang terletak dalam laporan keuangan. Yang pertama ada susunan neraca atau balance sheet. Pada GAAP menyajikan akun berdasarkan urutan likuiditas, yaitu yang paling liquid ke paling tidak liquid, dimulai dengan aset lancar atau current assets. Sedangkan IFRS membalik urutan ini, dimulai dengan aset tidak lancar atau non-current assets, yaitu dari yang paling tidak liquid ke yang paling liquid. Sedangkan pada aset, GAAP melarang pemulihan atau pembalikan nilai aset setelah kerugian penurunan nilai atau impairment loss diakui, kecuali untuk sekuritas yang dapat dipasarkan. Aset tetap harus dicatat dan berdasarkan biaya historis. IFRS mengizinkan revaluasi aset tertentu, termasuk pemulihan kerugian penurunan nilai kecuali goodwill, hingga nilai aslinya yang disesuaikan dengan depresiasi aset seperti properti, pabrik, dan peralatan PPE dapat dinilai kembali ke nilai wajar jika dapat diukur dengan andal. Pada metode penilaian persediaan atau inventory valuation, kedua standar mengizinkan metode FIFO, first in first out, dan metode biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost. Pada GAAP mengizinkan metode LIFO, last in first out, sedangkan IFRS melarang penggunaan metode LIFO. Pada klasifikasi arus kas atau cash flows, US GAAP memiliki aturan yang lebih kaku. Yang pertama, bunga yang dibayar atau interest paid dan bunga yang diterima atau interest received wajib diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Yang kedua, dividen yang diterima atau dividends received juga wajib diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sementara itu, dividen yang dibayar atau dividends paid wajib diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau financing. Sebaliknya, IFRS menawarkan lebih banyak fleksibilitas, memberikan manajemen keleluasaan untuk memilih klasifikasi yang paling relevan dengan sifat operasional perusahaan. Yang pertama, bunga yang dibayar dapat ditempatkan di bagian operasi atau pendanaan. Yang kedua, bunga yang diterima dan dividen yang diterima dapat ditempatkan di bagian operasi atau investasi. Dan yang ketiga, dividen yang dibayar dapat ditempatkan di bagian operasi atau pendanaan. Fleksibilitas IFRS ini berarti Anda mungkin melihat perusahaan multinasional yang berbeda mengklasifikasikan item-item ini secara berbeda, yang perlu diperhatikan saat membandingkan laporan arus kas mereka. Nah, kesimpulan dari perbedaan IFRS dan GAAP yaitu dua standar akuntansi utama dengan perbedaan mendasar dalam filosofi dan penerapannya. GAAP yang didominasi oleh Amerika Serikat adalah standar berbasis aturan atau rule-based yang sangat rinci, memastikan konsistensi tetapi membatasi fleksibilitas. Sebaliknya, IFRS atau standar global adalah standar berbasis prinsip atau principle-based yang memberikan kerangka kerja yang lebih luas,
memungkinkan pertimbangan profesional yang lebih besar, dan seringkali menghasilkan nilai aset yang lebih mendekati nilai wajar. Secara praktis, perbedaan utama mencakup pelarangan metode LIFO dan pengizinan revaluasi aset di bawah IFRS, serta aturan klasifikasi arus kas yang lebih fleksibel di bawah IFRS. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menganalisis dan membandingkan kinerja perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.